Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif nafa'anallahu bihi wa 'ulumihi fid dharain amin. Bab fid dalalah ala khairin wa du'a ila huda aw dalalah. Bab tentang menunjukkan kepada kebaikan dan mengajak kepada petunjuk atau kesesatan. Wa an Anas radhiyallahu taala anhu anna fatan min Aslam, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwa ada seorang pemuda dari kabilah Aslam. Qala, dia berkata, ya Rasulullah, inni uridul ghazwa. Wahai Rasul, saya ingin ikut perang. Walaysa ma'i ma atajahhazu bihi. Dan saya tidak memiliki apa yang akan saya bawa untuk perang. Jadi gak punya bekal dia. Ya, baik itu kendaraan atau makanan, minuman, atau kalau zaman sekarang ya gak punya duit, ya gak punya perbekalan. Qala, kemudian Nabi mengatakan, i'ti fulan, datanglah kepada fulan, fa innahu qad kana tajahhaz famarid, ya, bahwa dia itu sebenarnya sudah bersiap-siap untuk ikut perang, famarid, tapi sakit, ya, sehingga dia mengundurkan diri, ya, karena orang yang sakit itu uzur, ya, bagi muslim untuk mengikuti peperangan. Fa'atahu, kemudian laki-laki tadi, pemuda tadi mendatanginya dan dia mengatakan, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'uka salam, bahwa Rasul mengucapkan salam padamu, wa yaqulu, dan dia mengatakan, a'tinil ladzi tajahhazta bihi, berikan kepada aku apa yang telah kamu siapkan untuk perang. Faqala ya fulana, kemudian dia mengatakan, yang sakit tadi mengatakan kepada istrinya, wahai fulana, a'tihil ladzi tajahhaztu bihi, berikan kepada dia, ya, barang-barang yang sudah siapkan untuk peperangan. Wala tahbisi minhu syai'an, jangan disimpan, jangan ditahan. Ya, karena bisa jadi perempuannya itu atau istrinya gak mau memberikan barang itu. Ya bisa jadi kan gitu. Ya, di sini diwanti-wanti karena ada cerita. Jadi orang kalau sodakoh itu, orang laki-laki, ya, atau siapapun yang bersedekah itu sudah melewati 70 rintangan setan. Hanya ada orang yang mendengar hadis tadi, kemudian dia pulang ke rumahnya, ingin mengeluarkan uang untuk sodakoh, akhirnya dilarang sama istrinya, ya, bahwa anak kita masih perlu untuk makan dan ini belanjaan kurang dan sebagainya. Akhirnya dia ngomong sama gurunya, semua setan udah ana lewati, cuman ibunya, ya, istilahnya induknya ini nggak bisa. Jadi sisanya udah lewat, tinggal satu induknya itu nggak bisa. Ini istrinya tadi, ya, karena terkadang ya si suami sudah ada niatan untuk memberikan, dan ini sebenarnya nggak ada nggak boleh istri itu melarang, ya, melarang suaminya untuk mentasarrufkan hartanya, membelanjakan hartanya untuk apa aja, ya, karena hartanya dia kan gitu. Ya, begitu juga sebaliknya, ya, perempuan kalau punya duit sendiri, hasil dia sendiri, dia mau apain ya terserah juga gitu. Laki-laki ya suaminya nggak bisa dia mengatur, kecuali kalau uang yang dikasih itu hasil atau didapatkan dari suaminya, ya si perempuan itu ya mau nggak mau harus nurut. Tapi kalau misalkan dia punya bisnis sendiri, ya, dia keluarkan untuk memberikan untuk siapa, ya itu terserah. Tapi kalau uang itu dari nafkah suami, ya, itu harus membelanjakannya dengan amanah. Dia nggak boleh tahu-tahu menyedekahkan uangnya, itu nggak bisa. Harus ngomong sama suami, ini mau saya kasihkan untuk fulan atau keluarga saya misalkan sedang butuh, ya. Tapi kalau uang sendiri nggak masalah. Gitu. Ya fulana a'tihi, ya, berikan kepada dia yang
ya barang-barang yang sudah saya siapkan untuk perang. Wala tahbisi minhu syai'an, jangan ditahan, ya. Fa wallahi la tahbisina minhu syai'an fayubaraka laka fihi. Demi Allah, ya, kamu tidak menahannya, ya, atau secara gampangnya, secara arti, secara maknanya yang enak gini aja. Demi Allah, kalau kamu tahan, harta itu nggak akan barokah, gitu. Ya, jadi biarkan itu diberikan, sehingga apa? Ketika barang itu dipakai sama si pemuda tadi, ya, dan saya nggak ikut perang, hanya kan saya nggak ikut perang karena sedang sakit. Harta saya beri, barang-barang tadi saya berikan kepada pemuda, saya ikut dapat pahalanya juga, ya. Karena apa? Ya, sesuai hadis yang sebelumnya, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama. Sebagaimana juga hadis yang sudah kita sampaikan juga, ya, ketika ada seseorang yang inqata'a bis safar, ya, jadi dia itu nggak bisa melanjutkan peperangan, sehingga datang kepada Nabi, wahai Nabi, ya, beri saya tunggangan, gitu, atau pinjemin saya tunggangan. Akhirnya Nabi nggak ada, waktu itu sedang nggak ada. Akhirnya ada salah satu sahabat yang mengatakan, wahai Rasul, saya yang akan nunjukkan dia, siapa yang akan bantu dia. Hanya Nabi mengatakan, mandalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'lihi, yaitu asbabul wurud hadis tersebut, ya. Jadi ketika dia sedang membutuhkan, ya, dan Nabi pada saat itu memang sedang nggak ada, akhirnya ditunjukkan kepada oleh orang lain untuk datang kepada fulan biar hajatnya terpenuhi. Nah, jadi ini, ya, keutamaan bagi orang yang membantu orang lain, ya, ketika kita nggak mampu. Jadi malah jangan bakhil, ya, atau menahan diri. Apa yang kita punya, sekiranya kita itu sedang nggak membutuhkan barang itu, ya, apa salahnya kita itu meminjamkan kepada orang lain, ya, selagi orang lain itu memang butuh, ya, kita insya Allah dapat pahalanya, kan, gitu. Bahkan masalah sepele, misalkan kayak alat-alat dapur, kan anjuran dari agama kita harus meminjamkan. Di surat Al-Ma'un itu, wa yamna'un al-ma'un, ya. Kalau orang-orang dulu, wahata alat-alat dapur nggak mau minjemin, tapi akhlaknya orang muslim, ya, wahata alat dapur, orang minjem misalkan pisau dan lain sebagainya, yang datang ke rumahnya, pinjemin aja selagi mereka membutuhkan dan kita sedang nggak butuh pada saat itu. Nah, ini juga senada dengan hadis lain, ya, fadilah bagi orang yang uzur dan dia akan mendapatkan pahala serupa, yaitu idza maridul abdu aw safara kutibalahu misla makana ya'mal muqiman sahihan. Jadi kalau ada orang sakit atau orang yang bepergian, ya, maka ketika sakit atau bepergian, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama di saat dia itu bisa melakukan sewaktu sehat atau waktu nggak sedang bepergian. Karena itu diantara fadilah dari keistiqomahan tadi itu, dari keistiqomahan. Ketika dia sakit atau bepergian, ya, sehingga nggak bisa menjalankan kebiasaannya, maka dia juga akan mendapatkan. Nah, hampir sama dengan hadis ini, ketika dia sakit, udzur, nggak bisa perang, barangnya tadi dipinjamkan kepada orang lain, maka dia juga akan mendapatkan pahalanya juga, ya. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Enggak, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.